Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari Selasa 6 Oktober 2020. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang hendak kita renungkan menjadi kekuatan jasmani dan rohani kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ibu bapak saudara-saudara, Amos seorang nabi yang dari Tekoa itu. Tekoa 15 km ke sebelah selatan Bethlehem. Dia dipanggil dan dipakai Allah untuk menegur serta memberikan pesan dari Allah kepada umat Israel. Dia dipanggil dari pekerjaannya sebagai seorang peternak domba. Dia dipanggil oleh Allah untuk menegur secara khusus Raja Uzia di Yehuda dan Yerobeam bin Yoas di Israel. Nabi Amos terkenal dalam pemberitaan tentang keadilan. Sekali lagi tentang keadilan yang harus ditegakkan di Israel Raya, baik Yudea maupun Israel Selatan. Dan berita tentang keadilan itu harus disuarakan, dilaksanakan, dilakukan, dikerjakan. Kehidupan dan tatanan sosial di Israel bisa dan harus ditegakkan. Juga mengenai penyembahan terhadap berhala-berhala itu harus dimusnahkan. Karena pada saat itu banyak terdapat kuil-kuil penyembahan terhadap berhala di daerah Israel. Bahkan yang lebih miris lagi, perilaku para imam-imam juga tidak mencirikan perangai seseorang imam. Yang seharusnya mereka juga selain menyuarakan keadilan, mereka harus melakukan keadilan itu terlebih dahulu. Bahkan mereka membiarkan masalah ketidakadilan berkembang. Di mana orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan sesuka hatinya menindas kehidupan orang-orang miskin yang lemah. Mereka telah buta rohani. Bahkan kehidupan glamor terjadi di mana-mana tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya. Dan disinilah tampil Nabi Amos sebagai nabi apokaliptik. Dia menyuarakan suara Allah dan bahkan dalam penglihatannya dia serta-merta menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di negeri Israel itu. Dan das kita ini berbicara tentang penglihatan Nabi Amos yang kelima. Yaitu bahwa Allah selalu berada dekat dengan mezbah. Karena mezbah Allah. Ketika mezbah itu ada, Allah hadir di sana. Dan lagi-lagi Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel tentang hal penciptaan juga. Seterusnya tentang pemeliharaan Tuhan terhadap alam semesta. Dan kedudukan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja. Ternyata Amos juga menubuatkan hukuman bagi bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau berpaling dan kembali kepada Allah. Amos menyuarakan bahwa Allah akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Serta menyebutkan pemulihan akan dilakukan juga terhadap dinasti kerajaan Daud. Sampai pada akhirnya seluruh bumi ini, umat Israel dan tanah yang mereka duduki dan diami itu juga sebenarnya adalah atas penguasaan mutlak daripada Allah. Dan janji keselamatan serta kesejahteraan itu diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka bukan hanya dipulihkan secara jasmani tetapi juga mereka harus pulih secara rohani.
Mereka harus melakukan keadilan itu. Kesejahteraan itu harus menjadi milik mereka. Dan juga menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan menyatakan bahwa kekuasaan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, sebagai umat panggilan Kristus, sebagai gereja, sebagai jemaat, marilah setiap saat kita mau memperbaiki tatanan kehidupan kita dan cara beribadah kita. Mari kita mengembalikan bagaimana kita juga untuk berkarya dan bekerja untuk Tuhan. Bukan semata-mata hanya untuk kesejahteraan kita masing-masing, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mengingat bahwa Allah lah yang berkarya atas hidup kita. Selamat bekerja untuk hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak kami. Salam sejahtera dan salam sehat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman. Ketika Engkau telah berfirman dan ketika Engkau telah menyuarakan supaya setiap orang, terutama Raja Uzia dan Yerusalem di kerajaan Yehuda dan juga Israel, mereka Engkau suruh untuk berkeadilan, bukan hanya sebagai semboyan dalam kehidupan mereka, namun harus mereka lakukan. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu. Dan kami mau melakukannya, karena Engkau telah memberikan keadilan juga dalam diri kami, oleh karena Yesus Kristus. Engkau telah memperjuangkan bukan hanya hak-hak kami sebagai ciptaan Tuhan, tetapi Engkau telah memberikan kepada kami suatu kehidupan dan tatanan yang baru yang harus kami lakukan setiap saat. Bantu kami Tuhan, topang kami di dalam setiap aktivitas pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan, serta saat kami belajar, terlebih-lebih adik-adik kami, anak-anak kami, yang harus tetap belajar dan fokus untuk mengerti akan apa kata firman Tuhan dan juga akan apa yang mereka pelajari. Walaupun saat ini masih terjadi pembelajaran jarak jauh. Biarlah setiap orang tua Engkau berkati dan lindungi. Setiap warga jemaat Tuhan Engkau berkati dan berikan kesehatan. Ingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kesehatan kami. Menjaga jarak, mencuci atau membasuh tangan kami, serta memakai masker kemanapun kami pergi dan beraktivitas. Tuntun kami Tuhan untuk mengerti akan situasi kehidupan kami di dalam new normal yang sedang berlaku saat ini. Biarlah Engkau juga yang melalukan pandemi COVID-19 ini dari tengah-tengah bumi ini, secara khusus dari Indonesia dan juga istimewa dari setiap warga jemaat Tuhan yang selalu berseru kepadamu. Mari Engkau tuntun mereka Tuhan yang saat ini terdampak akibat pandemi COVID-19. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Para petugas atau garda terdepan untuk membuahkan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka para dokter, juru rawat, relawan, kesehatan yang prima sebagai garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, layakkan kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam panggilan kami dan juga yang setia dalam pelayanan kami. Inilah kami anak-anak-Mu dan terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus tetap bergema dan bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan kami atas dosa-dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.